pengen nanti suatu hari gitu kan. eh pulang kerja ngopi dulu Brody, kita nyantai. uh. Alhamdulillah guys, akhirnya selesai juga kerjaan hari ini, dan lumayan banyak hari ini teman-teman. Kita ngopi dulu teman-teman, kopinya black untuk menemani sore kita teman-teman. Bismillah. Mantap pisan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebenarnya hari ini aku mau sedikit cerita nih ke teman-teman semua ya. Jadi ada fakta menarik, fakta unik tentang keseharian orang-orang Jepang teman-teman. Sebenarnya aku udah dari lama ya pengen cerita tentang hal ini, tapi lupa terus gitu kan. Dan tadi tiba-tiba pulang kerja terus melihat kejadian yang sama gitu. Jadi aku kepikiran untuk mampir sebentar sambil beli kopi, terus aku mau cerita gitu kan. Barangkali ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua gitu teman-teman. Jadi fakta menariknya itu, kita bisa belajar dari orang Jepang. Ini jujur aku kagum dan salut gitu kan sama ya kesehariannya orang-orang Jepang ini, terutama orang-orang tetanggaku yang ada di sekitaran sini teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil pelajarannya. Yang pertama itu tentang kedisiplinan, dan yang kedua ini tentang konsistensi. Nah, yang pertama dulu nih tentang kedisiplinan orang Jepang ya. Jadi selama aku kerja di Jepang, ini aku mau masuk 2 tahun ya. Ya bulan depan udah masuk 2 tahun pas kerja di Jepang. Tentu aku tuh kan kerja kan ya jamnya sama. Berangkat kerja jam 6:30, pulang ya jam 4:30 gitu kan. Itu normalnya segitu kalau aku ya. Nah, terus kan ya aku melewati jalan yang sama gitu kan. Pergi berangkat kerja maksudnya jalannya sama, pulang juga jalannya sama gitu. Dan yang menjadi menariknya itu, aku ketemu orang yang sama dengan kegiatan yang sama teman-teman, di jam yang sama. Jadi ya, setiap aku berangkat kerja, biasanya aku bakal bertemu dengan 2 nenek-nenek dan 1 kakek-kakek di 6:30 itu. Jadi 2 nenek-nenek ini biasanya di 6:30 dia tuh lagi nyapu-nyapu halaman. Di kan rumahnya kan pinggir jalan tuh, jadi di pinggir jalan banget. Mereka kadang-kadang sambil ngobrol sambil nyapu, kadang-kadang ya di rumahnya masing-masing gitu kan sambil nyapu. Pasti mereka nyapa kayak ayo gozaimasu gitu kan, selamat pagi. Terus bukan cuman selamat pagi ya, dia kayak bilang gini, kiotsukete ne gitu kan, hati-hati ya gitu. 2 kalimat itu setiap pagi aku dengar dari beliau. Kalau misalkan akunya nggak telat, tapi kalau misalkan aku yang telat ya aku nggak ketemu dia gitu. Jadi intinya mereka tuh sangat disiplin. Di 6:30 itu pasti ketemu sama nenek-nenek 2 itu lagi nyapu halaman. Dan ada lagi suami istri yang dia kalau misalkan 6:30 itu sampo shimas. Jadi kayak jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan santai sambil bawa anjingnya besar-besar 2. Jadi suaminya bawa anjing, istrinya bawa anjing. Itu setiap jam 6:30 pasti ada teman-teman, pasti ketemu sama dia. Cuman kalau yang 2 orang ini dia jarang nyapa gitu. Meskipun aku sapa berkali-kali pun mereka mungkin agak sedikit malu atau gimana ya, jadi jarang nyapa balik gitu. Dan yang paling terakhir itu ketemu sama bapak-bapak. Bukan bapak-bapak ya, udah kakek-kakek lah istilahnya, udah tua banget. Dia pasti nungguin aku di depan rumahnya dia, kayak nungguin gitu, kayak berdiri
Terus habis itu ya nggak tahu ya itu nungguin aku atau enggak ya, tapi setiap kali aku lewat situ pasti dia lagi berdiri di pinggir jalan ya depan rumah dia, terus nyapa gitu kan, ohayo gozaimasu gitu sambil gini-gini terus. Ya orangnya udah tua ya, udah ya mungkin sekitar 80 tahunan lebih dah. Dan aku ya belum pernah ngobrol mampir ke dia gitu kan ya. Malu lah ya, tapi setiap berangkat kerja pasti ketemu. Nah, itu kan berangkat kerja ya. Nah, berangkat kerja juga teman-teman. Aku bakal ketemu sama mobil-mobil yang sama. Jadi di jam yang sama itu mobilnya sama gitu. Aku pasti ngeh. Mobilnya ini, terus ada mobil putih, ada mobil warna hitam misalkan ya. Mobilnya tuh jenisnya sama dan orangnya sama gitu. Meskipun aku nggak kenal. Jadi disiplin banget orang-orang Jepang itu. Itu yang menarik banget, aku pengen cerita gitu. Kan kalau misalkan ya di Indonesia ya aku nggak pernah gitu kan. Dan aku pun mungkin di Indonesia nggak konsisten ya. Kayak berangkat kerja kadang jam berapa dan nggak ngeh lah. Kalau di Jepang itu 6:30 kan jarang ada mobil, jarang ada orang, belum ada orang banyak beraktivitas ya. Jadi aku ngeh banget tuh. Kayak jam segini aku pasti ketemu sama orang ini. Nanti pas di sebelah sini bakal ketemu sama ini gitu kan, mobilnya ini kayak gitu terus gitu setiap pagi. Nah itu kan setiap pagi ya. Kemudian setiap pulang kerja teman-teman, aku juga ketemu sama beberapa bapak-bapak. Kalau ini mereka olahraga. Jadi yang pertama bapak-bapak suka jogging terus, pasti ketemu sama bapak-bapak itu. Dan aku bener-bener salut sama kagum sama konsistennya dia. Setiap hari teman-teman dia pasti jogging gitu kan. Setiap hari itu aku nggak pernah nggak ketemu dia. Mau musim dingin, musim hujan masih pakai jas hujan. Bukan kayak jas hujan ya, kayak jaket tapi dia anti air lah istilahnya. Masih jogging itu hujan-hujan. Aku udah pakai jas hujan kan pulang kerja ya, dia masih pasti ketemu tuh pulang kerja. Itu satu, bapak-bapak yang jogging. Nah yang kedua itu bapak-bapak dia suka jalan-jalan doang, kayak bukan jalan santai ya, jalannya cepet. Jadi dia suka jalan cepet gitu. Jadi setiap kali pulang kerja aku pasti ketemu sama dia. Dia cuma jalan-jalan doang tapi cepet. Dan nggak pernah nyapa. Jadi kayak serius aja gitu. Nggak pakai headset, nggak pakai apa. Jadi bener-bener serius, lihatnya bukan ke depannya, lihatnya tuh ke bawah, ke jalan gini. Itu aneh juga aku, dan aku keren gitu kan, maksudnya tuh orang bisa disiplin dan konsisten segitunya gitu orang Jepang. Selama aku 2 tahunan ini gitu kan, pasti ketemu orang-orang itu. Dan yang terakhir agak cukup menarik teman-teman. Jadi orang ini dia bapak-bapak, agak sedikit gemuk ya orangnya. Pasti kalau misalkan sore nih ketemu pulang kerja, dia itu lagi jalan santai pakai headset. Terus tasnya tuh di depan gini, tas kecilnya tuh di depan gini, tasnya tuh. Sambil jalannya tuh kayak nggak ngelihat ke depan, nggak ngelihat kemana-mana, lihatnya cuma ke bawah. Jadi kayak dan itu teman-teman ya, aku ngeh banget, bajunya, kupluknya pasti sama. Kalau misalkan di musim panas dia nggak pakai kupluk ya. Kalau di musim panas bajunya tipis dan ya celananya celana panjang tipis. Kalau di musim dingin itu pasti dia pakai kupluk yang berbulu-bulu, pakai jaket yang berbulu-bulu. Terus itu keren banget. Aku kayak orang Jepang itu mereka menikmati dirinya teh geningan. Kok orang Jepang maksudnya tuh bisa sekonsisten itu gitu kan. Dan itu yang membuat aku pun terpacu untuk untuk belajar disiplin dan belajar konsisten juga gitu kan. Maksudnya tuh kerennya tuh mereka di jam yang sama, di tempat yang sama, di jalan yang sama, dengan hobi yang sama, mereka melakukan itu berulang-ulang dan gak bosen gitu. Gimana sih itu teman-teman. Jadi aku benar-benar belajar disiplin dan konsisten dari orang-orang Jepang ini. Menarik ya. Jadi aku pun pengen nanti suatu hari gitu kan, aku pun suatu hari kayak pengen bisa jogging gitu kan ya. Suatu hari pengen bisa jogging tiap ternyata ada orangnya guys. Kayaknya keberisikan aku ngomong-ngomong mungkin biar jalan gini.
Nah jadi tuh aku pun kayak pengen gitu kan ya, kayak setiap pagi sebelum berangkat kerja aku jogging gitu kan, setiap hari gitu. Tapi itu susah sekali teman-teman, sangat susah sekali. Aku pernah melakukannya waktu itu selama seminggu ya, habis seminggu udah gitu kan, habis itu pulang. Kacau. Kayaknya kita udah diusir teman-teman ya, dari tadi ada yang gobrak-gobrak terus, kayaknya keberisikan. Jadi kita ngobrolnya sambil jalan pulang. Tak pikir itu ruko kosong ya, udah nggak ada orangnya. Ternyata ada orangnya tuh teman. Kacau. Terus juga teman-teman, ada satu kreator Jepang, dia penulis buku. Jadi aku ngikutin dia di Instagram sama di Thread aplikasi Thread itu yang baru tuh. Nah di aplikasi Thread dia pasti upload jam 6 pagi setiap hari, bikin status. Setiap pagi jam 6 pasti bikin status atau motivasi atau apa gitu kan. Dan itu keren banget kalau menurut aku. Makanya aku setiap pagi bangun tidur pasti aku buka Thread, buka buka akun dia untuk melihat gitu kan, apa dia bikin status gitu kan. Kenapa aku tertarik untuk melihat status-status dia? Karena konsisten. Jadi dia konsisten setiap pagi. Aku mau ngecek aja gitu, dia bikin gak nih. Terus pas aku cek dia bikin. Terus besokannya dia nggak bikin gitu kan. Itu keren banget. Kok orang bisa ya gitu kan. Maksudnya tuh konsisten, disiplin. Jadi ya mudah-mudahan kita juga bisa belajar gitu kan ya, ke depan harus lebih disiplin lagi. Gak kerasa udah 2 tahun di sini teman-teman, dengan kegiatan yang sama, pulang pergi kayak gitu terus. Ya kalau dibilang monoton sih monoton juga ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya. Ya mungkin itulah story hari ini, curhatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih lah pokoknya sudah mengeklik video Ojak. Terima kasih sudah bergabung dan ikut berbincang-bincang. Nanti kita lanjut lagi kalau ada cerita lanjut ya, cerita baru. Oke, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.